Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Hari ini saya mau bikin video tutorial tentang gimana sih caranya bikin situs situs profesional ya. Situs atau blog profesional dengan menggunakan WordPress self-hosting. Jadi, Anda mungkin sudah pernah lihat video yang sama ya sebelumnya. Kalau Anda sudah pernah lihat, ya Anda lewati saja video ini, Anda ke video selanjutnya. Video ini saya buat eh, untuk member atau bukan sih, ini bukan video untuk member. Ini adalah video yang saya buat untuk untuk seksi, untuk bagian untuk bagian belajar bisnis online gratis yang akan saya buat. Jadi di video kali ini saya bakalan ajarin gimana caranya bikin situs WordPress profesional, dengan catatan Anda harus sudah punya akun hosting Anda sendiri dan Anda harus sudah punya domain Anda sendiri. Jadi untuk tutorial itu semua ya, caranya beli domain gimana, terus caranya beli hosting gimana, terus caranya menyatukan antara hosting dengan domainnya gimana. Anda bisa pergi ke syamsulalam.net. Anda bisa pergi ke syamsulalam.net ini ya. Kemudian Anda scroll ke bawah sekali sampai ke kategori ini. Kemudian di kategori ini ada tutorial. Nah, di tutorial ini Anda klik aja. Di sini nanti akan ada arsip untuk artikel-artikel tutorial yang sudah saya buat. Jadi di sini ada cara menjadi affiliate di Amazon, ada cara membuat site profesional dengan WordPress self hosting. Jadi saya sudah bikin artikelnya, tapi nggak ada videonya, jadi saya ingin bikin videonya. Ini ada artikelnya, cara membuat site profesional dengan WordPress self hosting. Kemudian ini juga ada cara membeli hosting atau server di HostGator, shared hosting. Kemudian cara menghubungkan domain dengan hosting. Ini saya yakin ini sudah saya buatkan videonya, tapi mungkin belum saya upload. Kemudian cara daftar domain di Namecheap. Ini juga saya yakin sudah saya bikinkan videonya sekalian sama yang ini. Sekalian yang cara menghubungkan domain dengan hosting. Saya cuma mau bilang kalau Anda bingung gimana caranya beli hosting, beli domain, kemudian cara menghubungkan domain dengan hosting, Anda pergi aja ke arsip tutorial saya. Cari saja di situ, pasti ada. Kemudian Jadi saya rasa itu sudah cukup ya. Jadi Anda Anda harus punya akun hosting dan Anda harus punya domain. Oh ya, saya juga mau bilang masalah harga. Anda mungkin nggak ingin untuk beli karena terkendala masalah harga, tapi tenang aja, beda dengan menyewa tempat, menyewa 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 tempat untuk bisnis di dunia offline. Di dunia online jauh lebih murah untuk membeli tempat sewa untuk situs Anda. Jadi untuk yang HostGator ini yang saya pribadi gunakan ini kalau nggak salah harganya sekitar $7 per bulan. Jadi mari saya cek cepat harganya di sini. Ya, bisa Anda lihat di sini. Kita lihat ya web hosting plans-nya berapa harganya. Ini bahkan ada yang $4 per bulan, tapi saran saya jangan ambil yang $4 per bulan ini, karena ini lihat single domain. Single domain itu artinya Anda hanya bisa menghost satu domain saja, dan saya yakin jika Anda serius untuk berbisnis online, saya yakin yang namanya single domain itu nggak akan cukup untuk kerajaan bisnis Anda nantinya. Anda nanti pasti ingin untuk beli domain yang baru dan menambahkan domain Anda yang baru itu ke akun hosting Anda. Jadi langsung aja ambil baby plan. Anda tidak perlu pedulikan ini bisnis plan ini. Anda tidak butuh private SSL NIP ini. Saya juga nggak tahu ini apa ini gunanya. Toll free number ini saya juga nggak tahu apa gunanya untuk kita. Yang kita butuhkan cuma ini: unlimited domain, unlimited disk space, unlimited bandwidth. Harganya cuma 6,36 per bulan. Ini sebenarnya
harganya sebenarnya 7,96 ini, jadi sekitar 8 dolar. Tapi ini mungkin karena ini ada 20% off, karena ada potongan harga 20%, jadi harganya cuma tinggal 6,36. Ya kan, cuma sekitar 7 dolar kan, murah sekali bukan? Dan ini saya langsung bayar di depan 2 tahun, jadi saya nggak usah pusing mikirin tentang hosting lagi. Jadi saran saran saya juga, jika Anda ingin beli hosting, langsung aja bayar yang lama, langsung aja bayar di muka untuk berapa tahun gitu, jadi Anda tidak usah dipusingkan untuk masalah hosting lagi. HostGator ini setahu saya adalah salah satu jasa hosting, shared hosting yang terbaik ya. Dan karena saya cuma pernah pakai cuma pernah pakai HostGator, jadi saya nggak bisa bilang tentang yang lain. Saya memang sih pernah pakai yang lain, seperti saya pernah beberapa kali pakai hosting lokal, tapi hosting lokal benar-benar payah. Situs saya sering apa sering sering down, jadi saya sangat benci sekali sama yang namanya hosting lokal sekarang. Mulai sekarang kalau saya beli hosting, saya pasti belinya di HostGator. Kalau misal HostGator entah karena suatu alasan bangkrut, tapi kayaknya ndak ya. Kalau misal HostGator bangkrut, ya saya cari yang lain, tapi tetap saja saya bakalan pakai perusahaan orang luar, orang Amerika, karena menurut saya orang Amerika itu tahu cara mendirikan bisnis. Jadi oke, kembali ke topik ya. Kita bakalan ngejelasin gimana caranya bikin situs. Caranya gampang sekali. Anda login ke akun HostGator Anda, ke si panel dari HostGator Anda. Jadi si panel itu adalah control panel yang link loginnya akan diberikan kepada Anda setelah Anda membeli di HostGator ya, setelah Anda membayar HostGator Anda. Di email nanti Anda akan dikirim email oleh HostGator setelah Anda membayar bulan pertama Anda. Kemudian dari situ Anda bisa login ke si panel ini. Nah, di sini Anda cari aja yang simbol gambar senyum seperti ini. Letaknya tidak selalu di sini, mungkin ada di bawah sini. Anda cari aja, pokoknya Anda cari gambar simbol senyum ini, Fantastico Deluxe ini, kemudian Anda klik. Kemudian dari Fantastico Deluxe ini Anda klik WordPress, karena kita akan membuat situs yang berbasis WordPress agar mudah membuatnya. Karena saya juga hanya familiar dengan WordPress, saya nggak pernah pedulikan yang lain-lain ini. Oke, jadi sudah selesai di WordPress, Anda klik New Installation. Ini ya link ini. Kemudian Anda pilih domain Anda di sini. Jadi jika Anda sudah mengintegrasikan domain Anda dengan hosting Anda, nanti domain Anda pasti ada di sini. Di sini ada banyak domain ya. Ini ada Wayclose, ada macam-macam. Ini tidak usah Anda pedulikan, pokoknya Anda pilih domain Anda. Untuk contoh ini saya bakalan pakai syamsulalam.net. Kemudian install in directory-nya saya bikin tes 123. Install in directory ini artinya adalah menginstal WordPress-nya ini di directory apa. Kalau domain Anda masih baru ya, ini tes install in directory-nya Anda kosongi saja. Jadi Anda menginstal WordPress Anda di domain Anda. Tapi karena ini adalah video tutorial untuk Anda, jadi saya masukkan tes 123 ini. Kemudian di bagian administrator username, kita masukkan administrator username kita. Untuk tes ini saya masukkan tes, passwordnya juga tes. Kemudian admin nickname adalah nama Anda, Syamsul Alam nama saya, email saya admin@alampintar, site name-nya adalah tes blog yang keren, deskripsinya adalah tes blog yang super keren dari alam. Ingat ya, kalau site name dan description ini bisa Anda ubah sewaktu-waktu, jadi
nggak usah dipikir sulit-sulit, ini semua pokoknya fokus untuk menyelesaikan situs WordPress Anda yang baru. Oke. Dan gitu aja, dalam beberapa menit ya, dalam beberapa menit saya sudah selesai ngisi itu semua. Kemudian langsung aja klik finish installation di sini, tombol biru, tombol abu-abu ini. Kemudian oke, situs Anda sudah selesai. Sekarang kalau saya pergi ke syamsulalam.net/tes123, maka saya sudah akan sampai ke situs Anda. Jadi ini ya, Anda lihat sendiri. Di bagian ini saya akan masukkan syamsulalam.net/tes123. Dan seperti yang bisa Anda lihat sendiri di video ini, ada tes blog yang keren, tes blog yang super keren dari Alam. Jadi situs Anda sudah jadi, situs Anda secara teknis sudah jadi, tapi kita tentu saja nggak pengen kan kalau situs kita cuma seperti ini. Kita pasti ingin mengubah-ubah, menambahkan fitur-fitur lain dan macam-macam. Nah, yang perlu kita lakukan adalah login ke situs kita sendiri. Jadi kita ingin pergi ke dashboard. Jika Anda punya blog di Blogger, punya blog di wordpress.com, Anda pasti tahu yang namanya dashboard ya. Jadi dashboard itu adalah sisi belakang dari situs kita, tempat dimana kita bisa mengatur settings dan lain-lain. Untuk login gampang aja, Anda scroll ke bawah, kemudian Anda klik ini tombol login ini di meta, klik aja tombol login. Kemudian Anda masukkan username dan passwordnya. Untuk contoh ini tes dan tes ya kan. Kemudian kita klik login. Maka kita akan login ke situs kita. Nah, ini di bagian depan ini ada dashboard, kemudian ada welcome to your new WordPress site. Ini tuh ada untuk membimbing Anda jika Anda misal masih baru di WordPress. Jadi di sini hal yang Anda perlu perhatikan adalah menurut WordPress suggestion-nya ini adalah basic settings. Jadi Anda harus memilih settings privasi Anda. Kemudian select your tagline and time zone. Jadi tagline kita apa. Kemudian mematikan atau menyalakan komentar kita. Kemudian mengisi profil kita. Anda juga bisa mengisi konten, mulai mengisi konten di situs Anda. Anda bisa lihat sampel page dan post, kemudian atau menghapusnya, atau membuat halaman about me, atau menulis post pertama Anda, dan lain-lain. Ini ada banyak sekali kustomisasi yang bisa Anda lakukan. Karena saya sudah cukup ahli dengan WordPress, saya nggak suka kalau ada ini semua. Jadi saya bakalan klik dismiss ini yang ada di sisi kanan, dan saya akan ditawarkan ini adalah dashboard yang seharusnya saya lihat. Biasanya yang saya lakukan adalah saya membuat dashboard saya lebih rapi dulu sebelum saya mulai melakukan apapun, karena saya percaya kalau dashboard yang rapi itu meningkatkan produktivitas saya. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah menghilangkan jendela ini ya. Ini ada post, media dan lain-lain. Ini saya nggak suka, jujur aja. Saya biasanya klik arrow yang ada di sini untuk collapse menu. Jadi menunya kecil seperti ini, jadinya lebih ringkas, lebih enak di mata untuk saya. Kemudian saya pergi ke screen option di bagian atas ini. Saya biasanya itu right now butuh, recent comment butuh, incoming links. Oke, incoming links. Kemudian plugins saya nggak butuh informasi tentang plugins. Quick press, iya saya biasanya butuh quick press. WordPress blog saya nggak butuh informasi dari WordPress blog. Saya juga nggak butuh other WordPress news. Jadi saya matikan, centang itu semua. Kemudian saya ganti kolomnya jadi 3 kolom ya, seperti ini. Dengan begini saya bisa melihat lebih banyak hal dalam satu kali pandang. Jadi saya sekali login, saya sudah bisa lihat macam-macam seperti ini.
sangat sekarang sudah jauh lebih rapi bukan? Terus tutup aja screen optionnya. Nah, sekarang saya lebih suka dashboard yang seperti ini, meskipun dashboard saya yang di sini lebih 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 anu lagi, lebih apa, yang di syamsulalam.net lebih lebih saya jejali lagi karena ada banyak hal. Oke, jadi kita sudah bikin dashboard kita rapi. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah settings, adalah pengaturan settings. Pengaturan settings ini penting ya. Jadi pertama kita pergi ke general dulu. Kemudian ini site title, kita sudah bikin tagline kita test blog yang super keren. Kemudian WordPress address atau URL, saya biasanya menggunakan apa, domain saya seperti ini, tapi saya juga kadang-kadang juga menambahkan www di depannya seperti ini. Ini tidak wajib Anda lakukan, juga sebenarnya nggak ada gunanya, cuma kadang ya saya pengen aja, jadi saya tambahkan www. Seperti misalnya yang syamsulalam.net itu saya kasih www, padahal sebenarnya nggak perlu. Yang blilele.com saya nggak kasih www. Situs saya yang Wclose Directory Product itu kalau nggak salah saya kasih www juga, saya nggak tahu kenapa. Ya pokoknya di situ nanti bisa Anda pilih ya WordPress address atau URL Anda dan site address. Jadi ini keduanya usahakan Anda samakan ya. Kemudian ini membership, jika Anda ingin orang lain bisa daftar, Anda klik ini, jadi nanti orang lain bisa daftar sebagai subscriber di di situs Anda. Untuk yang time zone ini saya biasanya nggak begitu peduli, saya biarkan, ini juga biasanya saya biarkan. Kemudian saya klik save change. Itu aja adalah settings yang apa itu namanya, yang general ya. Kemudian di settings yang writing ini biasanya 20 lines ini terlalu besar. Saya biasanya saya jadikan 15 lines biar lebih compact, biar lebih enak di mata. Kemudian sisanya biasanya saya biarkan aja. Tapi oke, saya biarkan aja. Saya nggak pingin bikin tutorial yang terlalu advance di sini. Jadi ini sebagian besar saya biarkan, cuma ganti ini aja jadi 15. Kemudian yang paling penting adalah ini permalinks ini. Oke, jadi di permalinks settings ini secara default ya, secara default URL Anda adalah ini seperti ini. Jadi menggunakan kode yang aneh ini. Tanda tanya P sama dengan kemudian kode nomor dari post Anda atau page Anda. Ini adalah URL yang sangat tidak search engine friendly. Ini adalah URL yang sangat buruk. Saya biasanya suka pakai post name ini. Jadi saya klik post name, sudah selesai, saya biarkan, kemudian saya klik save change. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu apa lagi ya? Oh iya, tadi privacy settings ya. Jadi kita ke privacy, tapi saya yakin ini secara default sudah bagus. Jadi ini site visibility, ini bisa, jadi Anda bisa mengizinkan search engine untuk mengindeks situs Anda atau meminta search engine untuk tidak mengindeks situs Anda. Jadi jika Anda ingin situs Anda tidak ada di search engine seperti misalnya Google dan lain-lain, Anda klik yang ini. Tapi saya biasanya ya tentu saja saya allow, kecuali kalau saya ingin bikin situs pribadi. Itu aja adalah yang setting privacy. Sekarang kita ke discussion. Ini adalah cukup penting ya. Ini adalah settings yang cukup penting karena jika Anda membuat blog itu yang namanya interaksi antara komentator dengan Anda itu cukup penting. Jadi ini biasanya saya ubah sedikit settingannya. Jadi allow people to post comments on new articles, ini tentu saja kita centang ya, kita izinkan orang untuk ngepost komen di artikel baru. Kemudian penulis komen harus mengisikan nama dan email mereka tentu. User harus terdaftar dan login untuk komen, nggak harus ya. Kemudian saya kadang-kadang menggunakan automatically close comment on articles older than berapa hari, karena terkadang itu saya dapati kalau
rasanya itu nggak asik kalau saya harus nge-reply komen untuk artikel yang sudah beberapa bulan yang lalu, jadi sudah nggak update lagi artikelnya. Jadi saya kadang mengaktifkan pilihan ini, tapi saya biasanya cuma biarkan aja. Kemudian ini yang penting, ini email me whenever. Jadi ini biasanya saya matikan semua karena saya nggak mau diganggu dengan email dari WordPress yang bilang kalau ada orang yang ngepost komen di situs saya bahwa ada komen yang yang harus dimoderasi. Itu saya nggak suka kalau diganggu seperti itu. Saya mending langsung ke dashboardnya, kemudian saya lihat apakah ada komen, apakah ada komen yang perlu dimoderasi, seperti itu. Sementara ini sisanya bisa Anda biarkan aja, kemudian Anda klik save change. Dan ya seperti itu tadi adalah settingan dasar ya. Jadi ini adalah hal pertama yang ingin Anda lakukan. Kemudian kita bakalan lanjut ke gimana sih caranya bikin post, terus apa itu post, terus gimana sih caranya bikin page, terus apa itu page, gimana caranya ngelola komentar, gimana caranya nambahin media dan lain-lain. Oke, saya bakalan bikin video yang agak panjang hari ini, jadi saya harap Anda bersama saya hingga akhir video ini ya. Jadi untuk bikin post gampang aja, Anda pergi ke ke simbol simbol paku ya. Paku ya, tidak peduli lah ini paku apa, pokoknya Anda pergi ke post ini, kemudian Anda klik add new di sini. Nah, kemudian di sini Anda bisa mulai menambahkan post Anda. Jadi saya coba bikin post pertama saya. Nah, ini di sini yang menarik dari WordPress adalah jika Anda tahu gimana caranya mengoperasikan Microsoft Word, maka Anda bisa membuat post di WordPress. Jadi sangat mudah sekali, Anda tulis apapun yang ada di sini. Saya bakalan cari dummy artikel ya. Saya kemudian nanti akan saya ajarkan Anda gimana caranya ngedit artikel Anda. Tapi saya rasa nggak perlu lah ya. Ini di sini saya rasa ini cukup self explanatory ya. Anda cukup mengerti apa arti dari ini semua. Jadi ini untuk bold, ini untuk italic, ini untuk ini untuk mencoret font Anda, ini untuk bullet list, untuk membuat daftar, ini untuk daftar yang ada nomornya, ini untuk mengquote, ini untuk tepi sisi ini untuk rata sisi kiri, ini untuk tulisannya biar di tengah seperti ini untuk rata sisi kanan seperti ini. Kemudian untuk ngelink ini, jadi untuk ngasih link Anda, misalnya ada tulisan seperti ini ya, kalau Anda ingin ngelink ke Google, Anda klik aja ini. Jadi ini Anda blok dulu, kemudian Anda klik ini, kemudian Anda masukkan URL Anda kemana ya, gitu aja. Kemudian ini untuk nambahkan read more. Jadi jika artikel Anda terlalu panjang, Anda ingin bikin fitur read more seperti itu, Anda bisa kasih di sini. Di sini ada spell checker yang ya sangat jarang sekali dipakai kecuali blog Anda berbahasa Inggris. Kemudian ini untuk membuat jadi full screen. Kemudian di sini ada kitchen sink. Jadi di sini Anda bisa bikin format tulisan Anda menjadi macam-macam, jadi heading 1 sampai heading 6, paragraf, address dan lain-lain. Kemudian ini untuk garis bawah, ini untuk justify. Kemudian ini untuk mengubah warna dan lain-lain ya. Saya rasa Anda bisa nyoba-nyoba sendiri, karena saya yakin Anda nggak perlu takut untuk untuk ngedit situs Anda ya. Meskipun ini rusak atau nanti juga Anda bisa bikin lagi yang baru. Kemudian ini di sisi kanan ini Anda bisa tambahkan kategori. Ini awalnya cuma ada satu kategori, yaitu uncategorized. Anda bisa tambahkan kategori baru di sini. Misal ini kategorinya adalah
misal kategori diary gini misalnya, bukan diare ya, diary. Kemudian Anda klik aja tombol add new kategori ini, maka kategorinya akan jadi yang baru, yaitu diary. Dan setelah itu jika post Anda misal sudah selesai, sebentar saya bakalan cari lorem ipsum. Jadi misal kalau situs Anda sudah selesai, Anda bisa klik publish ini, atau Anda bisa save sebagai draft yang akan Anda publish nanti. Bisa Anda preview bagaimana kelihatannya tanpa harus nge-publish. Kemudian bahkan Anda bisa nge-publish artikel Anda di masa depan. Jadi misal ingin Anda publish November besok, bisa. Anda mau publish tahun 2013 bisa, juga bisa Anda publish di masa lalu, tapi saya nggak tahu apa gunanya. Kemudian visibility-nya juga bisa Anda ubah, jadi public itu bisa dilihat semua orang. Bisa Anda stick, jadi bisa Anda rekatkan di front page. Jadi meskipun Anda menambahkan post baru, post ini tidak tergeser ke bawah tapi tetap berada di atas. Bisa Anda protect dengan password. Kemudian Anda kasih apa passwordnya, kemudian bisa Anda private kan. Jadi kalau private itu nggak ada yang bisa lihat kecuali orang yang sudah daftar dan sudah login. Jadi jika sudah daftar dan mereka login, maka mereka baru bisa lihat artikel tersebut. Jadi WordPress ini cukup powerful ya, cukup powerful untuk membuat situs profesional. Apalagi hal ini tadi tentang post ya. Saya nggak bakalan nge-publish ini, saya nggak pengen nge-publish cuma yang post yang nggak ada artikelnya seperti ini. Jadi saya bakalan klik save draft, dan saya bakalan tunjukkan gimana caranya bikin page baru. Sama aja, tapi ini Anda pergi ke page ini yang gambarnya kertas ini, kemudian Anda klik add new. Nah, di bagian sini sama aja seperti yang post tadi, cuma bedanya adalah ini adalah halaman. Jadi halaman ini tidak tidak bersifat kronologis seperti post. Jadi di page ini apa yang Anda bikin akan ada di bagian depan terus menerus. Seperti misalnya ini contoh ya. Jadi ini tentang alam, ini adalah page, kontak saya ini adalah page, toolbox ini adalah page. Jadi ini ada di sini terus. Jadi halaman seperti halaman toolbox ini yang seperti ini adalah halaman. Jadi ini tidak urut secara kronologis, ini tidak akan muncul di bagian post saya. Jadi ini adalah bagian post saya. Nah, ini seperti cara mudah menghindari penipuan bisnis di internet dan lain-lain. Ini adalah post saya. Jadi itu tadi adalah bedanya post dengan page ya. Sangat-sangat simpel sekali bukan? Kemudian apalagi ya? Oh ya, bahkan untuk page ini ada template-nya. Ini bisa Anda pilih apa template-nya. Tergantung tim Anda ya, akan ada lebih banyak pilihan mungkin di template-nya. Kemudian page Anda juga bisa punya parent. Jadi misalnya ini saya kasih contoh ini ya. Jadi halaman tentang alam ini adalah parent page. Kontak saya ini punya parent tentang alam. Parent itu orang tua. Saya nggak tahu kenapa kok namanya parent page, tapi ya pokoknya ya seperti itulah. Jadi kontak saya ini berada di bawahnya tentang alam. Jadi tentang alam adalah parent page dari kontak saya. Nanti Anda bisa bikin seperti itu di halaman di bagian page ini. Sangat-sangat simpel bukan? Jika Anda ingin memoderasi komentar, mengedit komentar, menghapus komentar, membalas komentar, Anda bisa lakukan di bagian sini. Bagian dengan simbol balon ini, balon ya, betul, ini balon. Jadi ini ada komentar ya, bisa Anda unapprove,
bisa Anda reply, misal Anda balas seperti ini. Hai Mr. WordPress, senang ketemu Anda. Nah, ini misalnya Anda ingin nge-reply komentar seperti ini. Lihat, ini ada apa? Komentar dari saya sedang nge-reply komentar dari Mr. WordPress. Sangat simpel, bukan? Ini juga bisa Anda hapus, bisa Anda macam-macam. Ini tempatnya komentar ya. Kemudian di sini Anda bisa nambahin media. Jadi media itu seperti misalnya gambar, PDF dan lain-lain, video juga bisa. Tapi ya saran saya ya jangan letakkan video di hosting Anda, karena apa ya, meskipun hosting Anda memiliki file storage yang dalam kurung tidak terbatas ya, tapi video itu tempatnya bukan di hosting. Namanya hosting itu tempatnya website. Jika Anda ingin meletakkan video Anda, ya letakkan di YouTube atau gunakan Amazon S3. Lagi pula jika misal apa itu namanya, penggunaan bandwidth dan file storage Anda terlalu tinggi, maka biasanya Anda akan ditegur oleh apa itu namanya, oleh perusahaan hosting Anda, karena ini kan shared hosting ya, jadi hosting yang dibagi untuk dipakai beramai-ramai. Jadi satu server dipakai untuk beberapa akun hosting. Jadi apa itu namanya? Jadi ya makanya ya agak considerate lah. Oke, jadi itu tadi untuk kalau sekedar nambahin gambar aja nggak apa-apa. Saya setiap hari nambah gambar di sini. Kalau cuma nambah gambar aja nggak apa. Tapi kalau mau nambah video yang media-media yang besar seperti itu, seperti misalnya ini, saya akan bikin video hampir setiap hari ya untuk apa? Untuk project saya yang samsulalam.net ini. Jadi ya saya beli service di Amazon Web Service. Itu juga murah kok, apalagi Amazon Web Service itu hanya bayar sesuai yang saya pakai. Jadi ya nggak ada apa-apanya gitulah, murah. Oke, jadi itu tadi adalah hampir semuanya. Ini saya belum jelaskan tentang link ini. Jadi ini bisa anda tambahkan link ke teman-teman Anda atau ke halaman produk Anda. Misal jika Anda punya produk, atau misal jika Anda punya teman-teman sama blogger, Anda bisa letakkan link-link ke situs mereka atau blog mereka di sini. Kemudian bisa Anda letakkan di sidebar. Itu tadi adalah sekelumit tentang isi dari WordPress ya. Ini yang bagian pertama, ini post, media, link, page, dan komentar. Sekarang kita bakalan ke bagian yang agak teknis sedikit tentang gimana caranya mengubah tampilan dari situs kita. Jadi kalau kita lihat situs kita ini, syamsulalam.net tes 123, ini adalah situs yang ya cukup bagus sih sebenarnya, tapi saya jujur nggak suka dengan headernya yang terlalu besar seperti ini. Nah, apakah kita bisa ganti template atau theme kita? Tentu saja bisa. Buktinya tim saya seperti ini ya kan. Cara gantinya juga sangat mudah sekali. Jadi Anda pergi ke sini, ke appearance sini. Kemudian ini ada themes. Anda pergi ke sini. Kemudian di sini ini adalah themes yang ada ya. Jadi ada 2011, ada 2010. Jika Anda ingin menambahkan lebih dari 2 ini, Anda klik install themes. Nah, di install themes ini Anda bisa cari theme yang Anda sukai, yang Anda inginkan. Warnanya bisa Anda pilih di sini, ingin 3 kolom atau 4 kolom, punya sidebar di kiri atau di kanan. Di sini bisa Anda pilih sesuka hati Anda, apapun yang Anda inginkan beserta fitur-fiturnya, plus subjeknya apa, subjek dari timnya. Tapi saya biasanya nggak begitu suka dengan tim yang ada di direktorinya WordPress. Saya biasanya suka themes yang
yang dibuat oleh WooTeams. Jadi saya suka WooTeams karena Teams mereka keren bagi saya. Oleh karena itu saya bakalan tunjukin WooTeams buat Anda. Ini juga sekalian pengantar untuk apa? Video saya nanti ya, gimana caranya bikin toko online. Jadi di sini ya, ini adalah WooTeams. Ini adalah tempatnya tim, dan WooTeams ini apa? Saya suka karena selain Teamsnya yang bagus-bagus, juga karena apa itu namanya? Karena kodenya itu rapi. Kemudian framework, karena WooTeams itu adalah framework. Jadi bedanya sekedar tim dengan framework itu adalah Anda bisa melakukan lebih banyak hal dengan framework dibandingkan dengan tim. Jadi di sini apa? WooTeams kemarin meluncurkan beberapa hari yang lalu ya, meluncurkan ini Artificer ini adalah tim mereka yang baru yang apa? Terintegrasi dengan WooCommerce, dan kabar baiknya yang lain adalah tim ini gratis. Jadi untuk tim saya itu juga saya juga pakai tim WooTeams yang gratisan. Jadi saya suka tim gratis. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda pergi ke WooTeams, kemudian ini di sisi kanannya ada filter by type, ini Anda klik aja yang free. Saat ini ada 15 tim free di WooTeams, dan saya rasa kesemuanya cukup bagus-bagus. Ini Skeptical ini adalah tim yang sedang saya pakai untuk syamsulalam.net. Kalau Swatch ini untuk belilele.com, keduanya bagus. Jika saya ingin membuat toko online, saya cari aja apa free teams yang terintegrasi dengan WooCommerce ini, seperti Wootik ini. Yang perlu saya lakukan cuma tinggal mengedit CSS dikit, nanti hasilnya juga bagus. Apalagi ini ada Artificer ini, nanti bakalan jadi lebih bagus lagi. Nah, di sini ada banyak sekali free themes, ada 15 ya. Saya rasa cukup untuk kebutuhan Anda apapun. Jadi saran saya Anda pergi ke WooTeams. Kalau Anda butuh themes, Anda install. Jadi Anda harus daftar dulu ke WooTeams, kemudian Anda download themesnya dari WooTeams, kemudian Anda install. Caranya install juga gampang. Anda pergi ke install themes, kemudian di bagian sini Anda pilih upload. Jadi setelah Anda install dalam format zip ya, ingat formatnya harus zip, bukan format RAR, bukan format yang lainnya, formatnya harus zip. Anda browse di sini, kemudian Anda upload atau Anda klik install now, nanti bakalan terupload di situs Anda. Itu aja adalah sekilas tentang Teams. Sekarang kita pergi ke widgets. Saya nggak tahu kenapa kok namanya widgets, kenapa kok nggak dinamakan sidebar aja, saya nggak tahu. Tapi yang jelas adalah widget ini adalah tempat dimana Anda bisa menambahkan bagian kanan atau sidebar dari situs Anda. Jadi ini secara default ya. Secara default ada kotak search ini, seperti ini, search. Kemudian ada recent post. Lihat ini ada recent post. Recent post itu adalah post yang paling baru. Recent comment paling baru. Ada arsip, ada kategori, dan lain-lain. Yang seru dari WordPress adalah Anda bisa menghapus ini semua. Anda bisa tambahkan, cuma tinggal nge-drag and drop aja. Jadi mari saya tunjukkan. Jadi misal saya nggak suka kalau ada arsip di sini, jadi yang perlu saya lakukan cuma tinggal klik delete di sini dan tunggu sebentar, dan puff, hilang. Jika saya ingin misal nambahkan page di sidebar saya cuma tinggal tarik aja dari sini, kemudian saya letakkan di tempat yang saya inginkan. Puff, sekarang ada. Bisa saya kasih nama sekarang halaman. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik save di sini. Di bagian sini di syamsulalam.net, kalau saya refresh, nanti bakalan ada halaman yang menunjukkan sampel page. Nih, lihat ya. Ini ada halaman, ada sampel page.
Seru bukan? Sangat simpel bukan? Anda juga bisa menambahkan teks sesuka Anda. Jadi misal di bagian sini Anda mau tambahkan tentang blog ini. Blog ini adalah situs untuk tes yang digunakan untuk video tutorial bagi internet marketer pemula yang tertarik memiliki bisnis online. Misalnya seperti ini ya. Kemudian tinggal saya klik save aja di sini. Setelah itu saya refresh di syamsulalam.net test. Nanti ya bisa Anda lihat sendiri ada tentang blog ini. Kemudian ada tulisan yang tadi barusan saja saya buat. Sangat simpel sekali, Anda bisa tambahkan apa saja. Ini Anda bisa bereksperimen dari yang cukup banyak di sini. Kemudian yang menarik adalah Anda bisa bikin menu. Jadi di bagian menu sini bisa Anda tambahkan lagi apa terserah Anda. Kemudian ada theme option, ada background, ada header dan lain-lain. Ini tergantung tim Anda ya. Anda bisa punya ini semua, bisa tidak, tergantung tim Anda. Dan saya rasa itu sudah cukup ya tentang basic dari WordPress untuk yang tampilan luar ya. Oh maaf, Anda nggak bisa lihat yang sisi sini ya. Oke, sekarang Anda bisa lihat kan theme sama widget. Saya rasa cukup untuk video basic ini. Kemudian sekarang kita bicara tentang plugins. Jadi plugins ini adalah add-on atau tambahan yang bisa Anda install untuk meningkatkan fitur, untuk meningkatkan performa dari situs Anda. Bisa untuk meningkatkan fitur, bisa untuk meningkatkan performa. Saya nggak bakalan kasih tahu plugins apa yang saya sering pakai. Bisa Anda cari sendiri di syamsulalam.net. Kalau saya ingat betul, nah ini ada 7 WordPress plugin wajib install. Kalau Anda ingin install plugins yang saya sering pakai, Anda lihat aja post itu. Yang jelas cara nambah plugin juga gampang sekali. Anda ke sini, kemudian Anda klik add new. Kemudian Anda bisa cari plugins yang Anda inginkan di sini, kemudian klik search plugins. Dan bahasan tentang plugins saya rasa di luar cakupan dari video kali ini, karena plugins adalah fitur tambahan ya, fitur tambahan dari WordPress, dan tentu saja fitur tambahan punya video sendiri, video tambahan. Jadi tidak akan saya jelaskan di sini. Yang lainnya adalah user. Jadi Anda bisa tambahkan user atau pengguna lain dari situs Anda. Pengguna itu bisa sebagai administrator. Jadi administrator itu bisa menambahkan post, bisa menambahkan page, bisa menambahkan komen, bisa mengedit komen, bisa menambahkan plugins, bisa mengubah tim dan lain-lain. Anda adalah administrator. Ketika Anda membuat situs di WordPress, maka Anda akan secara otomatis menjadi administrator. Anda bisa membuat orang lain menjadi administrator, tapi sangat tidak disarankan kecuali orang yang benar-benar Anda percaya. Anda juga bisa menambahkan user dalam dalam peran yang lain, bisa jadi misal subscriber atau misal writer. Jadi di sini ya, ini ada role atau peran mereka. Jadi mereka bisa jadi, sebentar saya scroll dulu biar Anda bisa lihat. Jadi Anda bisa bikin user baru yang role-nya sebagai subscriber. Jadi subscriber itu hanya mereka hanya dikasih notifikasi kalau misal ada post baru. Mereka nggak bisa nambahkan apa-apa. Administrator tadi sudah saya jelaskan. Editor bisa ngedit, author bisa nulis tapi mungkin nggak bisa ngedit. Kalau kontributor bisa berkontribusi. Saya juga nggak begitu ngerti tentang ini semua. Anda coba aja sendiri, tapi saya biasanya nggak begitu pusing tentang ini. Saya biasanya cuma punya administrator, dah gitu aja untuk saya sendiri. Kalau misal
saya ingin agar orang lain bisa nambahkan post di blog saya tidak ngasih rule ke mereka, mereka harus ngirim email ke saya apa yang ingin mereka tambahkan di blog saya, nanti akan saya tambahkan sendiri. Dengan begitu mereka tidak bisa mengacaukan blog saya. Jadi ya gimana ya, saya kadang-kadang ingin saya ingin punya kontrol penuh terhadap blog saya nggak ingin dikacaukan blog saya. Jadi saya biasanya nggak perlu peduli dengan hal ini, dengan add new user ini. Itu tadi tentang user ya. Anda bisa ngedit profile Anda di sini. Jadi di profile ini Anda bisa tambahkan first name Anda, last name Anda, nickname, website, dan lain-lain. Kemudian Anda juga bisa mengimport atau mengekspor blog. Jadi mengimport itu misal kalau ada blog lain, misal blog di Blogger ya, yang misal Anda ingin import jadi WordPress, Anda bisa lakukan di sini. Saya juga kurang tahu teknisnya, mungkin nanti akan saya pelajari lagi karena saya nggak pernah melakukan import dan ekspor ya. Jadi saya nggak begitu tahu. Yang jelas saya ingin ngasih tahu Anda kalau di WordPress ini ada tools yang mengizinkan Anda untuk mengimport atau mengekspor blog Anda dan lain-lain. Di sini ada Prestige yang jujur saja sangat jarang saya pakai. Kemudian Categories and Tags Converter ini gunanya kalau nggak salah ini untuk mengkonversi kategori dengan tag dan tag jadi kategori. Jadi misal kategorinya ingin Anda ubah jadi tag itu label ya, dan tagnya label Anda ubah jadi kategori, Anda bisa lakukan di sini. Saya nggak pernah melakukan itu, jadi saya juga nggak begitu tahu. Dan saya rasa video sekitar 45 menit sampai 55 menit ini sudah cukup mengasih penjelasan yang cukup detail ya tentang gimana sih caranya bikin situs, caranya bikin blog. Dan saya harap video ini bermanfaat untuk Anda, apalagi jika Anda ingin memulai bisnis di internet ya, ingin membuat situs yang menjual bisnis Anda di internet. Saya bakalan lanjutkan video ini dengan gimana sih caranya bikin toko online dan lain-lain, cara bikin apa lagi ya, nanti saya pikir nanti lah. Pokoknya ya itu tadi tentang tentang WordPress, gimana caranya bikin situs yang profesional dengan WordPress dalam 1 jam atau kurang ya. Hebat bukan? Dan terima kasih karena sudah melihat. Jangan lupa jika Anda ingin tutorial-tutorial keren lainnya, pergi ke syamsulalam.net. Dan salam pintar.